terkhusus ibu-ibu. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyampaikan, idza jahilatil mar'atu ulumaddin at'abat az-zawja wa afsadat al-aulada wa ahlakatil bilada. Perempuan itu kalau sampai gak ngerti ilmu agama, nyusahin suami, ngerusak anak, dan juga bisa menghancurkan negara. Ya, kenapa sebegitu penting masalah ilmu bagi perempuan? Karena kalau sampai seorang wanita itu nggak ngerti hukum-hukum, nggak ngerti kalau ternyata nyuguhin kopi ke suami itu lebih besar pahalanya ketimbang sholat sunnah, nggak ngerti kalau ternyata malam-malam nemenin suami tidur itu pahalanya lebih gede ketimbang qiyamul lail, itu nanti nyusahin suami. Ya, banyak hal-hal yang harus diketahui dari ilmu din sehingga nanti suami ini jadinya mudah. Mau berangkat kerja akan mendapatkan ya ucapan yang sangat indah, Mas kalau kerja di sana cari yang halal. Itu kalau istrinya ngerti agama. Tapi kalau sampai istrinya nggak ngerti agama, maka Mas pokoknya saya nggak peduli, pulang harus bawa duit. Lah saya bingung kerjanya, nanti kalau nggak dapat duit ya terserah. Gimana caranya? Pokoknya pulang bawa duit, begitu ya. Yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Orang kalau nggak punya ilmu masuk surganya sulit. Orang kalau ilmunya dikit masuk surganya berat. Orang kalau nggak punya ilmu itu mau masuk surga harus berkeringat-keringat. Tapi kalau tahu ilmu maka insya Allah banyak sekali kemudahan-kemudahan, banyak sekali amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita untuk masuk surga. Karena itulah penting bagi kita untuk terus mau belajar. Ya, terkhusus ibu-ibu. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyampaikan, idza jahilatil mar'atu ulumaddin at'abat az-zawja wa afsadat al-aulada wa ahlakatil bilada. Perempuan itu kalau sampai gak ngerti ilmu agama, nyusahin suami, ngerusak anak, dan juga bisa menghancurkan negara. Ya, kenapa sebegitu penting masalah ilmu bagi perempuan? Karena kalau sampai seorang wanita itu nggak ngerti hukum-hukum, nggak ngerti kalau ternyata nyuguhin kopi ke suami itu lebih besar pahalanya ketimbang sholat sunnah, nggak ngerti kalau ternyata malam-malam nemenin suami tidur itu pahalanya lebih gede ketimbang qiyamul lail, itu nanti nyusahin suami. Ya, banyak hal-hal yang harus diketahui dari ilmu din sehingga nanti suami ini jadinya mudah. Mau berangkat kerja akan mendapatkan ya ucapan yang sangat indah, Mas kalau kerja di sana cari yang halal. Itu kalau istrinya ngerti agama. Tapi kalau sampai istrinya nggak ngerti agama, maka Mas pokoknya saya nggak peduli, pulang harus bawa duit. Lah saya bingung kerjanya, nanti kalau nggak dapat duit ya terserah. Gimana caranya? Pokoknya pulang bawa duit, begitu ya. Itu nyusahkan suami. Kalau dia bisa kalau yang ngasih, anaknya diajarin, ibunya pintar masak, anaknya diajarin masak, ibunya pintar joget, anaknya ajarin joget, ya. Nah, mau ngajarin apa orang bisanya joget, ya? Makanya badalah kalau sampai perempuan itu beruntung, maka yang rusak negara. Ya? Kenapa bisa rusak? Sebab ya laki-laki itu ujian terbesarnya ada. Sadar saya mau, tapi kalau bayangkan kalau perempuan-perempuannya saya pokoknya mau punya suami asalkan motornya Ninja R, ya. Saya yakin ini anak-anak laki-laki di sini semuanya tiap hari bikin ngamuk orang tua ya. Karena tiap hari jual sawahnya Pak, jual rumahnya Pak, oh apa? Ninja R. Gak dapat istri saya Pak nanti, kan begitu ya. Makanya kalau perempuan baik, insya Allah negara ikutan baik. Nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu yang sangat penting. Bahkan ini adalah intinya ilmu. Ini merupakan ilmu yang menjadi standar kita ini sebenarnya tahu agama.
Kata para ulama, inti ilmu agama itu cuma satu, takut Allah. Jadi gak usah banyak-banyak ngomong, saya udah pernah pesantren, udah pernah ngaji kitab ini itu, udah pernah belajar luar negeri, luar angkasa. Gak usah pamer. Kamu takut Allah apa enggak? Kalau nggak takut, kamu masih bodoh. Di dalam Al-Quran Allah SWT firman apa? Insyaallah min ilmin. Orang yang itu sudah ulama. Makanya Hasan Al-Basri tanya, apa itu ulama? Orang yang takut. Imam Ahmad ditanya, siapa yang disebut ulama? Orang yang takut Allah. Ibnu Mas'ud ditanya, siapa orang yang takut pada Allah? Hanya ulama. Maka siapapun yang takut pada Allah sudah pasti dia orang pintar, orang yang berilmu. Maka dari itulah penting bagi kita untuk tahu, ya, bagaimana cara kita supaya bisa takut kepada Allah, takut pada siksa Allah, takut pada neraka. Ini ilmu yang paling penting, ya. Belajar tinggi-tinggi tidak neraka, ini pertanda masih bodoh. Kenapa kok bodoh? Neraka itu tempat paling mengerikan, ya. Nyoba tidak saja menyengsarakan, apalagi sampai menjadikan neraka sebagai tempat tinggal dan juga menjadi negeri untuk selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Dari sinilah maka Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan para sahabat supaya mereka terus-menerus takut sama yang namanya neraka. Waktu ketika bakar sakit, Nabi Muhammad itu menyampaikan, ya, naru hada juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian pakai setiap hari ini panasnya cuma 1/10 dibanding api neraka jahanam. Ya Rasulullah, innaha lakafiyah. Wahai Rasulullah, orang api segini saja itu panasnya bukan main. Fuddilat alaihinna bisittatin wa tis'ah juz'an. Maka itu panasnya 69 kali. Ya. Maka itulah di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, inna ahwan ahli nar, orang yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seorang laki-laki ta'bina'laini minan nar, yaitu seorang laki-laki yang bisa pakai sendal dari api neraka, yaghli bihima dimaguhu, dia pakai sendal di kakinya lalu mendidihlah otaknya. Itu neraka yang paling ringan, yang paling adem, itu nerakanya seperti itu. Maka dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW, ayyuhan nas ubuku fa ilam tufatabakau fa inna ahlan nari yabki hatta amutu. Dia menangis lagi, banyak-banyakin nangis, karena nanti orang neraka itu semuanya pada nangis sampai air matanya habis, keluarlah darah, sampai akhirnya darah mereka dan air mata mereka membentuk danau. Lalu jeriat alaihi sukun lajarot, seandainya ada kapal mau layar di situ bisa banyak. Saking derasnya air mata orang udah mati sejak ini langsung sejak bahagia. Itulah penting bagi kita bagaimana cara menghindari neraka. Dan Rasulullah sudah menjelaskan semua. Rasulullah telah menyampaikan kepada kita semua. Tinggal kita yang pelajari udah. Ini kita belajar siapa manusia yang takut api neraka. Neraka itu nggak takut sama orang galak. Neraka nggak bakal kasihan sama orang melas. Neraka itu nggak bakalan grogi melihat orang ganteng, orang cantik. Neraka itu nggak akan peduli pejabat atau rakyat jelata. Asalkan punya dosa bakar. Di dunia kali orang rasa seakan-akan wah kalau saya ini mah makmur selalu nggak bakalan mengsengsara, nanti dibakar di dalam neraka sampai jadi haram gitu, ya. Maka dari perlu nyari cara bagaimana biar neraka takut sama kita, sampai nanti neraka nggak berani. Gimana cara biar neraka kita masuk nerakanya, sebelumnya nerakanya maaf nggak pasti seperti ini, keluarin. Ini yang penting. Dan ternyata Rasul sudah pernah menyampaikan. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Ibnu Hibban, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa tahrumun naru 'alaihi. Maukah kalian aku beritahu manusia yang haram disentuh neraka, neraka pun haram untuk menyentuhnya. Maukah kalian aku beritahu siapa
orang yang paling sakti. Neraka pun dari kullu hayyinin layyinin qaribin sadin, atau dalam riwayat yang lain kullu hayyinin layyinin sadin qaribin, yaitu orang yang hati lembut, pangan yang tempatnya itu dekat dengan banyak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah orang yang paling ditakuti neraka. Ya, siapa yang punya sifat 4 ini, maka dia akan menjadi orang yang paling beruntung di akhirat. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bahas sedikit demi. Yang pertama, yaitu orang yang selalu rendah hati. Ya, rendah hati merupakan amalan yang sangat besar, tapi pelaksanaannya susah. Karena rata-rata manusia itu gampang sombong, gampang tinggi hati, kasih pinter dikit sombong, kaya dikit sombong, hanya agak tinggian dikit sombong, dikasih cantik dikit sombong, bahkan kadang kasih cantik ya, tetangganya doang cantik ikut sombong, gitu ya. Saking keterlaluannya manusia itu. Saya kadang agak-agak miris, ada orang udah ngaji, baru ikut ngaji, pertama ngaji tafsiran, bacaan Qur'annya mulai bener gitu ya. Itu baru pulang langsung nyalain, oh imamnya nulis salah, ya ini masjid agung salah, itu pokoknya. Padahal baru ngaji, nambah ilmu dikit, sodaku gitu ya. Itu juga kadang orang dikasih kaya dikit aja, sombongnya kumah. Kemarin waktu masih susah, itu diajak makan rame-rame, ayo makan nasi uduk, itu udah semangat Pak, datang duluan soal gitu ya. Lalu matang aja ditungguin, seperti itu. Kita udah mulai agak kayaan dikit gitu aja, ayo makan, apa menunya? Nasi uduk begitu. Saya kalau makan nasi uduk masuk angin gitu ya. Orang sombongnya langsung kumat, gara-gara dikasih kaya gitu. Begitu juga saat mungkin dikasih berbagai macam kelebihan. Maka dari itulah orang-orang yang bisa tetap tawadhu dan juga rendah hati terhadap sesama, itu menjadi manusia yang akan diangkat derajatnya di akhirat. Ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah darajah. Rendahkan hati, maka Allah akan derajatnya. Maka jangan dirahmati Allah, mari kita selalu belajar untuk bisa rendah hati. Hati apa? Belajarlah dengerin orang, menghargai orang, dan menghormati orang. Jangan pernah ngeremehkan. Ya, termasuk orang yang terasa baik, jangan pernah ngeremehin yang belum baik. Contoh misalkan alhamdulillah sudah rajin sholat berjamaah, rajin qiyamul lail, rajin sedekah, alhamdulillah, tapi jangan pernah ngeremehkan orang lain. Man rohnahu bi faqbar. Kata Ibnu Rajab, saya memandang di orang lain itu sudah tinggi. Kalau kita yang sudah baik pun jangan meremehkan yang belum baik, karena manusia itu tergantung akhirnya. Makanya kata Rasulullah apa? Rajulan ya'malu 'ala ta'jab. Kalau kalian akan mengamalkan suatu hal atau kelihatan soleh, jangan buru-buru kagum sampai kamu melihat bima yuhtam, kira-kira akhirnya bagaimana. Ya, kalau melihat orang itu akhirnya bagaimana? Bisa jadi yang sekarang itu kelihatan soleh saat berubah, bisa jadi yang sekarang maksiat besok berubah. Makanya kita boleh meremehkan orang lain. Dalam hal ini udah soleh aja nggak boleh remehin, begitu ya. Dan kita belajar pokoknya semua manusia di hadapan kita itu baik Allah. Jangan pernah menganggap sebelah. Kadang saya agak miris ya, kalau lagi rapat itu biasanya kalau yang kaya-kaya Pak, itu suruh ngomong terus gitu ya. Bahkan baru gini aja doang, gitu aja udah mau ngomong apa Pak, usul apa Pak, padahal batuk gitu ya, dianggap mau usul. Coba kalau orang nggak punya begitu mau usul, maaf mau usul gitu, usul makan aja, banyak ngomong gitu ya. Itu kadang-kala tuh tinggi hati itu menikam. Di sinilah maka penting di kita semuanya jadi manusia-manusia yang bisa selalu rendah hati. Wa ibadur ladina yamsuna 'alal ardi hauna. Ya, sudah dibacakan sama imamnya. Dan hamba-hamba pilihan Allah yang seperti apa? Mereka di muka bumi ini dengan rendah hati. Ya. Wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang enggak penting itu ngata-ngatain atau bikin marah, pokoknya dadah.
Mereka memilih menyelamatkan diri supaya tidak ikut-ikutan. Ya, kita selalu hati dalam segala hal. Dan ini lagi bukan hal yang, makanya kita perlu belajar untuk menterapi diri. Tahu dulu itu paling senang kalau ngumpul sama siapa? Bukan sama para pejabat-pejabat Quraisy, bukan dengan para konglomerat sahabat. Rasul itu paling senang kalau duduk bersama orang-orang miskinnya sahabat. Bahkan Nabi Muhammad berdoa dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma syurni ma'azzatil fuqara. Ya Allah, kalau aku meninggal, kumpulkan aku di badan orang-orang miskin. Bukan karena Nabi Muhammad itu gak punya duit, salah. Bukan karena Nabi Muhammad susah nyari kerja, salah. Tapi Nabi Muhammad itu ingin selalu merendahkan hati bersama orang paling rendah di lapisan masyarakat Islam. Bahkan Nabi Muhammad itu saking beliau itu jadi orang itu ingin menjaga tetap sederhana. Suatu ketika ada seorang wanita dari kasur rumahnya Rasulullah. Ketika melihat kasurnya Nabi Muhammad, waktu itu dia duduk di kasur itu kaget. Didudukin kok ada suaranya retak begitu. Ternyata kasurnya Nabi terbuat dari apa? Daun kurma ditata dikasih kain. Melihat itu pulang, Aisyah tunggu sebentar ya. Kasurnya lalu kemudian ditaruh. Aisyah, kalau kasurnya Nabi Muhammad, masa kasurnya begitu? Pas duduk, aku tuh memilih hidup sendiri bukan karena susah nyari kerja, susah nyari duit, bukan. Berkali-kali malaikat Jibril itu datang, hemat kalau kamu mau gunung Uhud akan aku ubah jadi emas. Tapi kalau itu kamu mau akan aku wujudkan. Jauh tak usah, di dunia mah begini aja. Jadi tolong ini dikembalikan lagi. Saya pengen pokoknya kembali tidur di atas daun-daun kurma lagi. Ya, itu Rasulullah. Padahal Rasulullah itu kalau mau, saya yakin sahabat-sahabat Nabi yang kaya itu siap membackup apapun pengennya Rasulullah. Tapi Nabi pengen hidup bersama umatnya. Jangan sampai Nabi Muhammad hidupnya glamor sehingga umatnya itu yang melihat miris. Ya Allah, ya Rasulullah hidupnya enak. Nah kami yang miskin-miskin ini harus nahan lapar, harus susah nyari kerja dan lain-lain begitu ya. Nabi Muhammad tidak ketahuan. Maka pastikan kita semuanya jangan pernah merendahkan para anak yatim. Kita semuanya jengayom mereka dan semuanya jadi teman mereka. Jangan merasa sombong dan hati. Seperti itu kemarin sebelum dibuat kaya Subhanahu wa ta'ala itu kemana-mana sama teman dan naik pick-up aja semangat. Ayo ikut saya kemana? Itu kita mau jalan-jalan naik apa? Pick up. Oke, pick up. Sudah mulai kaya itu diajak naik, ayo naik pick up gitu. Saya takut diare gitu ya. Mentang-mentang udah mulai kaya itu sudah sombongnya gitu ya. Dan ini hati-hati ya. Tinggi hati itu imam besarnya kan Fir'aun ya. Seperti itu. Jadi orang sombong itu keanggotaannya itu. Kita jangan kita jadi orang-orang yang sombong. Dan yang kedua yaitu kullu layyinin. Ya, orang sombong tempatnya ada di neraka. Ya. Jadi orang sombong itu tempatnya di neraka. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, nanti neraka itu akan curhat ke Allah. Ya Rabbi, ya Allah, kenapa sini semuanya sombong? Gitu. Sedangkan yang masuk di mutawif surga itu orang rendah dan juga dulu di dunia seringkali diremehin orang. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala firman, di neraka jangan banyak ngomong. Engkau telah tempat menghukum hamba-hambaku ya. Di dunia dulu kurang ajar, biar di sini diajar. Ya, maka orang-orang sombong nantinya di neraka. Maka kalau pengen jadi manusia sakti madraguna di akhirat, syarat pertamanya apa? Ajian kita adalah tawadhu. Neraka kalau melihat neraka itu orang yang di dunia tawadhu. Nah, kemudian dua adalah orang-orang yang lemah lembut. Nah, ini kenapa penting? Karena hari ini kita hidup di zaman ketika manusia itu mulai kasar-kasar, Pak. Ya, banyak manusia mulai suka ngegas, gitu ya. Kalau ngomong sukanya nyolot. Ya, kalau komentar sukanya jangkar, begitu ya. Semuanya serem-serem. Cuma ditanya mau kemana? Dah, kalau mau minjem duit bilang, cuma nanya mau kemana langsung ditembak, Pak. Minjem duit katanya. Ya, itu orang sekarang. Dan ternyata penghuni surga itu orangnya kalem-kalem. Orang yang lemah lembut dalam segala hal. Ya. Maka dari itu kalau kita pengen jadi sakti, syarat keduanya harus lemah lembut.
ya, terkhusus anak kepada orang tua. Berani mengatakan saja sudah durhaka, apalagi sampai berani bantah, ya, apalagi berani buat orang tua nangis, lebih durhaka lagi. Yang kedua, istri terhadap suami. Tolong ibu-ibu pastikan kalau ngomong sama suami, kata istri dari Muhammad bin Sirin, makun dan waktu ibu azwajana kira kama qaba ahadukum, kami kayak ngobrol, ya, benar, kami itu duduk gak berani macam-macam, ya. Suatu ketika Rasulullah SAW diomelin Aisyah yang kenceng sama Abu Bakar, langsung, kamu jadi istri ngomong kenceng depan suami. Nah, ini, ya, tolong pastikan selalu merendahkan suara, jangan di suami. Ya, kalau ibu-ibu yang di sini rendah-rendah ya Bu ya sama suami ya. Insya Allah. Gak ada kan yang di sini model-modelan kalau mau pergi, tolong ya ini keluar. Itu di belakang ada cucian, belar, tolein. Jangan lupa itu kompornya nyala, airnya dimatikan. Dan laku-laku si kecil masih kalau bangun, tolong langsung dimatiin, langsung dikasih sarapan. Awas ya kalau semuanya begitu. Ini, alhamdulillah. Kalau ada jelas fix itu bukan ahlul jannah itu. Perempuan itu benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih satu tugas saja kalau udah menikah. Masih perempuan itu kalau mau buka semuanya rumusnya cuma 4 Pak. Ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, lalu taat pada suami dan menjaga kehormatan, itu doang. Itu semua pintu surga buka. Karena tugas itu menikah dalam mentaati suami dengan sebaik-baiknya. Makanya dalam hadis disebutkan apa? Nisa'ukum min ahlil jannah, istri kalian bisa kalian bawa ke surga nanti. Satu cirinya adalah apabila dia melihatmu marah atau dia sedang marah, dia sedang ngambek, dia akan mendatangimu lalu megang tanganmu sambil mengucapkan lam taqarra aini hatta tardo. Tidak akan sampai kamu bawa. Itu istri-istri yang bakal masuk surga, Pak. Jadi kalau sampai lagi ngambek sama suami, itu dia nggak bisa tidur. Akhirnya datangin suami, pegang tangannya, maafin saya mas, maaf banget, baru bisa tidur. Istri itu Pak? Alhamdulillah kalau begitu ya. Yang ada ya mungkin kalau ngamuk suruh tidur di luar gitu ya, kamar dikunci gembok gitu. Bukan yang seperti itu ya, maaf surga tak mendengar ya. Seperti itu buat ibu. Jadi hati-hati ini. Mari bersama-sama kita itu dalam berkata-kata maupun bertutur pastikan kita selalu mengutamakan kelembutan. Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran, kenapa beliau itu sukses dalam dakwah itu salah satunya adalah ya, bima rahmatin min rabbika lintalahum. Hei Muhammad, karena kamu dapat banyak rahmat Allah, karena kamu bisa selalu lembut sama orang-orang yang ada. Bahkan orang yang menjengkel dalam hidupmu pun kamu bisa baik sama mereka. Ingat ya? Hindari segala ucapan kalimat-kalimat yang isinya tegas dan juga terkesan seperti apa? Seperti benci dan juga kalimat-kalimat yang menyakitkan. Nah kemudian selanjutnya ketiga, orang yang tidak akan disentuh api neraka itu yaitu apa? Kullu sahlin, orang-orang yang gampangan, orang-orang gampangan dalam segala hal. Pokoknya kalau urus sama dia itu gampang deh. Ya, kita berbuat salah minta maaf dimaafin. Ya, kita punya urusan sama dia dikasih kemudahan. Kita punya hutang belum bisa bayar dikasih tambahan waktu. Orang-orang seperti ini Pak di akhirat nanti gak bakal disentuh api neraka. Gampangan dia pokoknya. Pokoknya orangnya gak ribet, gak sulit. Ya, kadang-kadang saya melihat manusia ini sukanya ribet-ribet, suka mempersulit sesuatu yang gampang. Ya, jangan masalah-masalah yang sah gitu Pak ya. Bakso aja kalau bikin jualan bakso sampai keringetan ya, tepuk jidat begitu ya. Kalau orang yang gampangan beli bakso, mas bakso 1 ya pedes, itu aja gampang. Tapi kalau orang ribet pesen bakso, mas bakso 1, kuahnya jangan terlalu banyak, bakso kecil agak banyakin, yang gede nggak usah, kasih saus 2 tetes. Nanti saya minta sayurnya cukup sawinya doang, jangan ada kecambah. Mie-nya tolong yang kuning belai sama begitu ya. Itu orang buatin bakso gitu sambil kawan ya. Tadi yang belai sawinya apa baksonya begitu ya. Seperti itu saking ribetnya. Terus ibu-ibu ya. Apalagi kalau sudah ke pasar,
milih baju itu pokoknya bapak-bapak siap 4 jam Pak kalau ibu milih baju. Soalnya biasanya warna nggak cocok ukuran, nggak cocok harga, gitu kan? Ada cocok semuanya, lihat kok yang jual nggak cocok, balik pulang. Udah 4 jam muter-muter itu Pak. Ya, kalau bapak-bapak mah santai pilih baju mana yang penting pas, tidak? Ya, kalau ibu-ibu mah lain begitu ya. Makanya pastikan jadi orang jangan ribet lah. Sebagai contoh begini, suatu ketika Imam Syafi'i itu pernah beliau jahit baju, itu saja sama penjahitnya mau dikerjain. Akhirnya dibuat yang bekanannya itu pendek kecil, yang satu gede, jadi nggak imbang, harus diserahkan. Ini sudah selesai, ya. Oh ya terima kasih banyak. Sama Imam Syafi'i dipakai, Imam Syafi'i pakai baju yang satu, ya lengannya, yang satu lengannya kegedean, kelebaran. Lalu kemudian setelah itu Imam Syafi'i kok nggak ada komplain, kok nggak komplain gitu ya. Akhirnya penjahitnya datang, Pak. Nah kemarin itu sengaja saya akal biar dengar. Kok ternyata sama sekali nggak merespon ya? Saya penasaran. Ya, akhirnya waktu itu Imam Syafi'i jawab, loh, emang lagi diakalin apa saya? Lagi kerjain apanya? Nah itu bajunya. Oh saya pikir kemarin kamu pengertian. Loh kok pengertian Pak? Nah kamu kan tahu kerjaan saya itu nulis. Dan memang cocok banget kalau tangan itu enggak, ya lengannya kecil begini. Jadi kalau nulis itu praktis gitu loh, ya nggak perlu gini terus begitu ya. Nah, saya mikir kamu, ini penjahitnya profesional nih, ya. Nah kamu ngerti banget kalau sebelah kiri ini sering dipakai cebok. Kebayang kalau di kecil ya, mau cebok, ininya nggak bisa dinaikin Mbak. Nah saya terima kasih sama kamu ini. Saya pikir ini baju ini sudah benar-benar kamu kerja sesuai keinginan hati saya bro. Orangnya sampai balik pulang itu geleng-geleng Pak. Orang nggak bisa dikerjain, ya. Karena orangnya gampang. Coba kalau nggak gampang Pak, jahitan yang tahu ya. Apa yang salah? Ini jahitannya dikit. Coba. Padahal kalau dipakai ya nggak terlihat. Orang-orang ini mempersulit dirinya sendiri Pak. Rapat RT mau buat 17 Agustus. Itu nggak bakal jadi Pak. Saya maunya warna ya. Yang saya setuju sebenarnya, tapi kalau identik dengan warna itu, mending saya hijau, ini hijau dulu. Yang lain usul lagi. Kalau saya nggak setuju, itu nggak bagus. Warna harus oranye. Kalau orang ribet itu 4 kali pertemuan baru warna, ya. Yang pertemuan ngomong agak, dan terakhir pertemuan terakhir jadi ya, namanya juga ribet. Kalau orangnya gampangan Pak, udah tuh, saya mah enak banget ketemu orang gampangan. Orang begini nih yang bakal masuk surga. Orang seperti ini yang ditakutin neraka. Orang-orang yang gampangan. Ya, orang-orang yang ribet maka sulit dirinya. Dan kemudian yang terakhir kulluhi minanas, manusia yang itu orang-orang kita ya dekat, ya jangan jauh dari orang. Paling tidak dekatnya kita sama orang itu ditandai dengan apa Pak? Kalau kita nanti diumumkan kita Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali rahmat Isa Abdullah, misalkan begitu Pak ya, itu tandanya orangnya dekat dengan orang Pak. Saya Masya Allah meninggal beliau begitu. Tapi kalau sampai nggak dekat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal pelan-pelan, itu nanti orang-orang itu yang meninggal orang mana sih kok diumumkan di sini gitu ya? Padahal di rumahnya depan musola. Saking nggak bermasyarakatnya, saking nggak dekatnya sama orang, akhirnya sampai nggak kenal. Lah orang kalau nggak kenal doain juga setengah hari. Orang nggak mau sampai itu juga enggak. Dan itulah ketika hidup beragam masyarakat, jadilah orang yang dekat dengan siapapun. Nabi Muhammad itu mulai dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai anak-anak semuanya dekat sama Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu lagi lewat ada anak kecil mainan burung diajak ngomong. Beliau gak cuma alhamdulillah, tapi beliau kalau ada anak kecil ya diajak ngobrol anak kecilnya. Ya, seperti itu. Jadi dekat dengan siapapun. Ya, maka kita bisa dekat dengan orang bagaimana syaratnya? Yang pertama kita berakhlak mulia. Kalau kita orangnya berakhlak mulia, jangan pernah harap dekat sama orang. Karena manusia itu nyaman orang yang berakhlak. Berakhlak itu ciri 3 doang kata Ibnu Mubarak. Yang pertama wajahnya menyenangkan, yang kedua suka nolong bantu, yang ketiga tidak orang. Jadi contoh misalkan, ya kita berakhlak mulia itu ketemu siapa senyum. Coba bapak-bapak, ibu-ibu sekali-kali ke rumah, lihat di cermin senyum. Senyum itu bikin orang bahagia. Yang lihat seneng, yang dekat pun seneng. Ya, dengan senyum. Ya. Tapi kalau saat ini cemberut, itu orang sekitarnya jadi bingung.
Dari rumah keluar cemberut, ya, melewati satpam cemberut, naik ya, kendaraan cemberut, sampai di jalan ketemu orang cemberut, semuanya pada bingung. Ini orang kenapa sih begitu ya? Orang nggak kenal cemberut itu kira-kira. Ya, makanya kata Imam tadi, barang siapa yang Allah takdirkan wajah serem, ya, maka diperintahkan wajib senyum terus. Karena wajahnya tidak syar'i, gitu ya. Berarti harus latihan mensyar'ikan wajah. Jangan senyum, sering tersenyum. Ya, yang senyum ya, senyum doang. Lain dengan senyum-senyum ya. Senyum-senyum, ini bocor halus namanya ya. Kalau yang senyum doang ini yang diperintahkan. Tapi bukan kita dikasih. Senyummu di hadapan saudaramu, sodako. Ya, sodako itu. Bertobikum. Jadi kalau pengen dekat sama orang, syaratnya yang pertama jadi berakhlak. Kalau kita nggak punya akhlak, orang pada takut. Dan jangan pernah merasa senang kalau kita ditakutin orang. Ya, inna syarrasi indallah, ya, unnas khaufan min syarrihi. Orang yang paling dibenci Allah itu orang yang ditakutin orang. Jadi kita kalau sampai ditakutin orang jangan senang. Justru kita harus koreksi diri. Kemudian apa? Terus kalian berpikir orang kita hormat. Saya yakin kalau kita ada orang, ya, kita pasti dibutuhkan orang karena kita bermanfaat. Maka kalau pengen dekat dengan orang lain, pastikan kita bermanfaat. Saya yakin ini orang-orang yang ya sering mungkin suka membantu orang-orang yang suka mungkin barangkali memanfaatkan lahan ditanami biar nanti bisa dipanen buahnya atau mungkin dimakan pohonnya. Atau mungkin orang-orang yang sering baik di masyarakat itu paling dengan orang lain. Lalu seperti itu tanda-tanda selamat di akhirat. Kemudian yang ketiga, kalau kita ini pengen dekat dengan orang lain, maka pastikan kita semuanya bisa memberikan apa untuk masyarakat. Contohnya misalkan ngajarin Al-Quran, ngajarin ilmu, dan memberi sodakoh, itu juga akan membuat masyarakat semakin dekat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah mungkin 4 manusia yang paling beruntung di akhirat. Ya, Ustaz, dari situ kok gak cinta tahajud, kok disebutkan yang rajin sholat sunnah, puasa sunnah, kok semuanya bab akhlak? Ya, soalnya masuk surga itu bisa lewat jalur amal soleh, bisa juga lewat jalur muli. Ya, apa? Wa in shahibal khuluqil hasan la yakzilatal qaimin lail aw shaimin. Orang yang akhlaknya bagus besok akan itu bisa ngalahin orang yang rajin puasa sunnah dan rajin qiyamul lail. Gara-gara akhlaknya bagus. Maka kalau kita sudah bisa 4-4-nya ini, ya, rendah hati, lemah lembut, gampangan, dan disukai orang, maka kita bisa mengalahkan orang yang rajin qiyamul lail dan rajin puasa sunnah. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap bahwa oh berarti kalau saya mau melakukan ini doang tanpa beramal soleh sudah cukup. Ya, ini semuanya nggak bakalan bisa sukses tanpa dikawal amal soleh soalnya. Ya, silakan coba jadi orang lembut, silakan coba jadi orang wadu, silakan coba jadi orang kan. Ini semua kalau ibadahnya kurang baik. Makanya Rasul nyebut ini saja supaya kita semuanya fokus memperbaiki akhlak kita. Insya Allah nanti lain-lain akan segera ikut menyusul lebih baik. Apalagi sekalian, insya Allah kita 1 bulan akan masuk bulan Ramadan. Perkiraan ya kurang lebih 1 bulan lagi. Bulan Ramadan itu orang-orang yang akhlaknya jelek puasanya ditolak. Rasul ketika menyampaikan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi al-ju' wal atos, belum menyampaikan apa? Tapi tidak mendapatkan apa kecuali terus dan lapar. Siapa itu? Ya orang-orang yang puasa tapi akhlaknya tidak berubah jadi baik. Maka kalau kita pengen besok Ramadan sukses, sekarang akhlak baik. Bulan Ramadan jelek, maka orang yang rugi dan tidak mendapatkan kebaikan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita keberkahan, dan memberikan kita kesehatan sehingga kita nanti bisa masuk di bulan Ramadan dan jawan akhirat yang sebanyak-banyaknya ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.